Indonesia yang kita ketahui, Indonesia mengalami sistem konstitusional belum dirubah. Ini berawal ketika Presiden Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus. Asa ngeblur ya. Mojok di sana ya. Ya, saya sebagai Presiden Indonesia menyatakan bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan tempuh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, marilah kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari panduli buku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Setelah membacakan teks proklamasi Indonesia dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, akhirnya Soekarno mengajak Hatta untuk berbincang-bincang tentang sistem pemerintahan Hatta yang akan mereka bawakan di Indonesia. Siap. Kamu kan jadi kepala negara. Kita harus tahu sistem pemerintahan apa yang Nanda. karena sistem pemerintahan Indonesia telah sampaikan di kemerdekaan yang abadi dan sehat. Menurut kamu bagaimana? Ya, terserah itu bisa dengan pemerintahan apa? Ya, menurut saya karena pulau bangsa Indonesia ini sangat banyak, wilayah yang sangat luas dan banyak penduduk Indonesia yang beragam-agam, pasti kan kalau disatuin juga akan benar juga. Jadi menurut saya sistem pemerintahan konstitusional cocok Pak. Insya Allah ya Pak. Ya. Setelah berbincang dengan Soekarno-Hatta, akhirnya Insinyur Soekarno pulang ke rumahnya dengan senang karena telah menjadi presiden Indonesia yang sesungguhnya. Dia pulang ke rumahnya dan disambut oleh Fatmawati istrinya.
Indonesia bapaknya. Jadi saya juga bingung jadi presiden, kenapa saya dipilih. Ya, terima kasih Pak Iman. Ya, menurut ayah mah, ayah, ya, pemerintah Indonesia khususnya Papa masih susah buat Indonesia untuk berkembang karena banyak pemberontakan sana sini. Aku hanya bisa menyemangati dari belakang aja. Ya, kalau bisa jangan dari belakang. Gimana ya? Di depan. Cuma yakin bahwa suatu saat di tangan kita berdua ya, bakal sukses membawa Indonesia ke lebih baik lagi. Terus semangat ya. Ya, kamu percaya kan sama aku? Aku juga percaya. Di tengah berbicara mereka, tiba-tiba dari luar ada suara pintu terketuk dan Pak Kawan pun menghampirinya untuk membukakan pintunya. Blocking. Pak Anu, Ya. apa kabar? Alhamdulillah tenang kan? Oh. Biar saya. Macam ini? Hatta. Oh iya. Hatur nunggu. Saya mau memperkenalkan diri. Belum. Nama saya Pantat Muni. Boleh panggil Mang, boleh panggil Mu, boleh panggil Mi. Udah jadinya. Pantat Muni. Ada apa Bapak datang ke Indonesia jauh-jauh dari Indonesia? Saya dapat utusan dari Ratu Belanda untuk menengok bangsa. Saya nggak perlu ngomong kemana karena bangsa saya juga bisa ditengok-tengok dari jauh. Nah, Itu saya Maya. Bohai. terima kasih Pak. Saya dapat utusan dari Belanda dan pihak sekutu. Sekutu. Ya, kakaknya Setumau. Ya. Jadi seperti ini Pak, bahwasannya Jepang telah menyerang kepada pihak sekutu dan seharusnya bangsa Indonesia masih ada di bawah bangsa. Wah, Jadi kalau seperti itu, proklamasi bangsa Indonesia seharusnya tidak sah di mata hukum. kalau saya sah karena kita pemerintahan ini mempunyai penduduk yang jelas, berdaulat. Tidak bisa. Tidak bisa. Masa sekali Anda? Tukang tidur saya mau. Oh, begitu. Kalau kita menemui dalam bentuk, saya ingin mengajak Bapak untuk menghadiri konferensi meja bulat di Den Haag Belanda. Apakah Bapak setuju? Nanti di sana ada pihak sekutu yang Jangan setuju aja Bu. Ya, serang ya. oh jangan diserah. Kayak gini. Jadi kepentingan saya datang ke Belanda untuk apa? Untuk bernegosiasi dengan bangsa Belanda. Ya. Siap. Apa nanti? Ya. Tapi saya kendaraan di Indonesia kan cukup nggak ada, jadi saya butuh. Pakai kode Denmark aja. Ya, siap. Ya. Kalau itu saya baru ke Belanda. Silakan. Di sini ada pangkalan ojek di mana? Di sana. Oh iya, saya mau pakai ojek lagi. Ya. Terima kasih ya. Ya.
apa kalian Satu dia mata. kamu di kamu Dia jangan lu. beneran kan ini biar sekutu. Sekutu ya. Datang saya ke sini. Kedatangan saya di sini karena perintah undangan Bapak, saya menyempatkan datang ke sini. Begini Pak, seperti yang saya sebutkan kemarin di Jakarta, bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia tidak berhak sebenarnya untuk merdeka. Karena Tidak bisa begitu, Pak. Karena saya juga capek untuk mengumumkan itu. Saya capek. Jadi jangan Anda mengatur-ngatur hidup Indonesia karena Anda tidak lahir di Indonesia. Jadi Anda nggak usah mengikuti urusan saya. Urusan kamu, urusan saya. Ngerti nggak, Pak? kalau begitu saya punya opsi kedua buat kami. Bangsa Indonesia akan kami dukung. Agar yang didukung akan kembali. Ya, untuk itu kami dari pihak Nederland Nederland sekarang Nederland, baik ada mungkin melanggar ini. Jadi kami akan bernegosiasi kepada Bapak mengganti sistem pemerintahan Indonesia. Jadi apa? Jadi sistem jadi Bapak tidak perlu itu yang namanya mengurusi negara. Hanya diam-diam saja di sana. tapi kan masa saya sebagai presiden menyetujui perpisahan antar wilayah Indonesia? Bukan dipisah Pak, cuma hanya diotonomikan saja. Setiap daerah punya pemimpinnya masing-masing, dan Bapak hanya mengurusi negara saja. Tapi ada syarat lain Pak. Untuk sementara karena Freeport masih ada di tangan pusat. Freeport, Pak. Saya orang Holland. Jadi Freeport. Jadi Papua masih ada di tangan saya untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Baru untuk kemudian saya serahkan kembali kepada Indonesia. Apakah Bapak setuju? Ya, setuju ya. Terima kasih Pak. Nanti yang itu ya. Setelah melakukan perjanjian dengan Santa Mundi, bangsa Belanda, akhirnya Indonesia menjalankan sistem pemerintahan independen. Tetapi ketika pemerintahan yang telah dijalankan, ternyata banyak sekali masalah yang datang bertubi-tubi, sehingga Presiden pun bingung harus melakukan apa untuk negaranya agar negaranya kembali seperti semula. Saya punya kabar. Itu tolong angkat telepon. Di sini kan? Halo, salah. Yuk. Halo Bapak. Beta ini pusing Bapak. Aduh, kenapa pusing beta? Ini Bapak, saya ini Pak dari Medan Pak. Saya ini Menteri Pertahanan Bapak. Jadi beta ini macam-macam Bapak yang tidak kenal Bapak. Kapan punya golok? Tumpah semua. Ini Bapak ada pemberontakan, DPI ada pemberontakan itu namanya apa saya lupa lagi PKI Bapak. Saya juga ada pemberontakan anti Bapak. Saya bingung Bapak harus bagaimana Bapak. Bapak, ada tempat air di sana, Bapak. Soalnya sudah kan di sana. Saya dari awal Bapak, saya di Medan Bapak. Oh iya, ya, Bagaimana Bapak saya bingung Bapak. ya tunggu dulu saya mau ngomong. Ya, menurut saya kerja kamu sudah bagus. Tapi tolong jaga lagi bangsa Indonesia, karena Saya bingung Bapak. jangan Pak, bingung, saya bingung. jangan bingung, karena ada obat. Ya, sekarang gini aja. Tolong kamu punya anak buah nggak? Ya punya Bapak kan kita ke Bapak ini. Iya, makanya
punya anak buah, pakailah itu anak buah untuk amankan wilayah-wilayah yang menurut kamu banyak masalah di sana. Udah, Pak. Ya, ya udah Pak. Yuk. Yuk. Setelah mendapat telepon dari Perdana Menteri, ternyata pemerintahan Indonesia sangat kacau dan Soekarno mengkonsultasikannya dengan Hatta. Tetapi di sisi lain, Pandan Munding dan Sekutu sedang membicarakan sesuatu. Ada apa ini? Bagaimana Indonesia apakah sudah Pemberontakan sudah berhasil. Mungkin 2 atau 3 abad lagi Indonesia akan jatuh ke tangan kita. Ya. Jadi saya yakin sekali bahwa Indonesia akan runtuh dan kembali akan menjadi orang. Bukan begitu? Mau ya? Kalau begitu saya pulang. Kangen sama mama kita. Dan akhirnya di Istana Presiden, Soekarno dan Hatta sedang membincangkan tentang permasalahan yang mereka hadapi. Bagaimana ini? Pemerintahan Indonesia sangat ricuh. Ini juga salah saya karena saya menyetujui sistem pemerintahan yang diatur oleh Belanda. Menurut kamu bagaimana? Saya juga bingung. Jangan bingung kamu. Saya mempunyai cara, tapi sangat sulit kayaknya. Karena bangsa Indonesia banyak sekali, jadi saya tidak bisa harus. Karena sistem pemerintahan konstitusional itu belum ada. Ya, lebih baik daripada kita bingung. Kita menghubungi saja teman bapak yang berada di luar negeri. Coba ambil itu. Siapa namanya? Luis. Halo. Is. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Yes. Ya. Saya ingin curhat sama kamu sedikit, boleh nggak? Boleh saja Tuan Karno. Ya. Kamu tahu nggak kabar bangsa Indonesia yang ricuh di tangan pemerintahan saya? Tahu, kabar gembira untuk kita semua. Itu bukan kabar gembira, Luis. Itu kabar buruk bagi saya. Kenapa Pak Karno? Ya kan di tangan saya masa bangsa Indonesia terpuruk gitu kan? Ya, simpan di kaki kalau di tangan saya. Oh ya, apakah ada saran untuk saya untuk bisa melakukan perbaikan? Pak Karno, jangankan saya menyarankan Pak Karno. Di negara sendiri pun saya. Raja Louis ke-14 adalah raja yang berkuasa di negara Dia berkuasa dengan sifat yang sangat otoriter. Tetapi karena sifatnya yang otoriter, dia dibenci oleh masyarakatnya dan masyarakatnya sangat ingin mengusulkan dia dari jabatannya, sehingga banyak pemberontakan yang terjadi di negara ini sendiri. Akhirnya, Raja Louis memanggil panglima perang untuk mengetahui apa yang dipersiapkan oleh saudaranya. Mana candi golongan kalau mulu. Yuk. Bener dekat
Kalau saya ingin memulai dari mana? Negara Prancis sedang diguncang wabah. Di sini. Nah, saya bingung kawan-kawan. Saya ingin terhibur oleh Anda semua. Apa Anda tahu lagu Sheila on Seven yang judulnya Betapa? Ayo lah, apalah. Dan kita nyanyi bareng ya? Ya? Oke ya? Kita nyanyi ya? 1, Sheila on Seven untuk apa? 1, 2, 3. Bunda, minum ulat. Kenapa bukan keuangan bis? Perasaan tadi saya manggil Bunda, istri saya. Kenapa yang datang ke keuangan? Ya sudahlah, bagaimana ini? Konten di segmen ini saya bingung. Bagaimana laporan keuangan negara kita? Bagaimana terjadi? Panggil orang tanah, cepat! Panggil